Luar biasa. Dekat sama ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarak wa syahrul Qur'an. Nah, Selamat bertemu kembali para pemirsa Salihuddin Hasyim Official dalam konten Ramadan kali ini. Kami berkesempatan untuk bertemu dengan seorang guru yang multidimensi pengetahuan keterampilannya. Beliau seorang guru, mubalik, dai, hafiz Quran, seniman juga. Jadi komplit. Ya. Dan saat ini beliau kami perlu perkenalkan juga, baru saja diamanahi sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Utara. Assalamualaikum Ustaz Nirwan. Waalaikumsalam. Kaifal hal? Bikhair. Khair alhamdulillah ya nih. Naam, fi kulli waqtin bikhair, fi kulli waqtin bikhair. Fi kulli waqtin bi khair. Naam. Nah, pemirsa sekalian, kami sebetulnya dari sisi umur jauh sekali perbedaannya. Namun ada satu hal yang mempertemukan kami. Kebetulan kami satu alma mater, sama-sama mutakharrij, alumni dari pesantren Ummu Sabri Kendari. Naam. Masya Allah. Masyaallah Ustaz. Ustadz Nirwan, Naam. sebagai pembuka bincang-bincang kita pada kesempatan ini, mohon izin Tafadhal. tolong dibacakan surah atau ayat yang paling disenangi. Kebetulan ini kan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Fadhal Ustaz. Satu atau beberapa ayat aja. Satu ayat saja. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Kazalik. Tapi Ustaz, ada sebuah ungkapan, knowledge is everything. Knowledge is everything, right? Without knowledge, everything is nothing. Nothing. Ayo. Ilmu adalah segalanya. Dan tanpa ilmu, maka segalanya itu tidak ada artinya. Kita akan berbincang-bincang kebetulan di bulan Ramadan ini. Pemirsa juga ingin mendapatkan edukasi, wejangan-wejangan dari Ustadz. Apa sih yang mesti kita persiapkan kaitannya dengan ilmu ini, agar puasa kita di bulan suci Ramadan mendapatkan kedudukan yang tinggi, di samping kita juga ingin mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang tadi Ustadz bacakan. Fadhal Ustadz. Syukran lak Ustaz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim. Terima kasih dari Ustaz Dr. Salihuddin Hasyim, MPD, SPDI, MSI. yes. Yang penting sudah ada doktornya, itu yang pokok. Bahagia sekali bisa bertemu dengan Pak Dr. Salihuddin.
Beliau menginspirasi banyak hal, dan antara lain dalam bulan suci Ramadan ini, di awal-awal bulan suci Ramadan ini, sangat memberi perhatian bagaimana kaum muslimin muslimat itu bisa melaksanakan ibadah dengan seikhlas mungkin, setertib mungkin, sehingga memang perlu dipublikasi bagaimana pelaksanaan khususnya salat dulu. Kenapa salat dulu? Karena biar kita berpuasa sekuat tenaga, tetapi kalau salatnya tidak tertib dan tidak dilaksanakan dengan baik, maka puasa kita sia-sia. Salat ini kalau berbicara tentang tuntunan salat, tentu diawali dengan tertibnya salat. Salat diawali dengan wudhu yang baik. Kemudian setelah itu berpakaian yang rapi, yang bisa islami untuk melaksanakan ibadah salat. Ya. Sebelumnya itu salat ini bukan hanya bacaannya yang kita bisa baca Al-Fatihah dan surah-surah pendek lainnya, tetapi salat itu dilakukan juga dengan tertib, seperti shaf yang seimbang antara kanan dan kiri, imamnya jadi patokan di tengah, itu harus dipahami. Salat juga harus dilaksanakan dengan bacaan yang baik pada saat membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang terpokok juga itu adalah salat ini bagi kita makmum, kita harus melihat imam juga. Kita tidak bisa sebebas mungkin di belakang, tidak ikut imam. Oleh karena itu, di samping memang tadi salat ini tertib pelaksanaannya, tertib barisannya, tertib aktivitasnya di dalam melaksanakan sujud dan sebagainya, pelaksanaan ibadah salat dengan baik, diakhiri dengan doa setelah salam. Berdoa kita ini adalah sebuah bentuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk atau cara kita masing-masing. Ada yang ikut imam berdoa, ada yang berdoa sendiri, ada yang berdoa pada saat setelah selesai salat dan sebagainya. Nah, ini nomor satu. Yang kedua, tentu juga dalam bulan suci Ramadan ini tempatnya kita mempersembahkan lagi waktu kita untuk membaca-baca referensi Islam kita. Antara lain adalah Al-Quranul Karim, kita tadarus dan sedikit-sedikit kita bisa mempelajari artinya, utamanya surah-surah pendek. Di samping pelaksanaan membaca Al-Quranul Karim itu juga tentu saja kita akan belajar pendalaman lainnya seperti zikir-zikir dan sebagainya. Kemudian kita berpuasa dengan baik disertai dengan aturannya. Berpuasa ini mempuasakan berbagai hal, mempuasakan pandangan, mempuasakan pikiran yang negatif kepada siapa-siapa, dan mempuasakan diri kita untuk agar jangan terlibat skandal-skandal yang bisa mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Saya kira untuk sementara mungkin sebagai pembuka. Masya Allah, ini penjabaran yang luar biasa, Ustaz ya. Ya, memang betul apa yang Ustaz sampaikan tadi. Semuanya itu bermuara kepada ilmu. Kita tidak akan bisa sholat dengan sempurna without knowledge. Without knowledge, right? Nah, That's good. Tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar without knowledge. None. Ya, kita tidak bisa berzakat, bersedekah, melakukan aktivitas amal soleh yang lainnya tanpa ilmu. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian, man aradad dunya
Fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin diberikan kebahagiaan di atas dunia, bisa melakukan muamalah dengan sesama manusia, itu juga ilmu, membutuhkan ilmu komunikasi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Iya. Kita ingin menuju negeri akhirat nanti, kita masuk surga sesuai dengan yang kita inginkan. Itu juga butuh ilmu tentang akhirat, ilmu beribadah. Ya, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ini bulan Ramadan, di samping dia bulan Al-Qur'an, tadi Ustadz sudah memberikan tuntunan kepada kita dan pemirsa sekalian bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Satu hal yang terpenting di dalam bulan Ramadan itu kaitannya dengan tugas kita barangkali di Badan Pengawas Basnas ini. Bagaimana kira-kira Ustadz memberikan edukasi, wejangan-wejangan kepada masyarakat Kabupaten Kolaka Utara khususnya, mumpung ini di bulan Ramadan, bagaimana kemudian kita memaksimalkan potensi zakat kita. Fadhal Ustaz. Syukran lak Ustaz. Jadi memang baru-baru ini penjabat Bupati Kolaka Utara melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian yang di atasnya ada satu struktur yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah Zakat Basnas. Kalau kita melihat dalam hal syariah, khususnya mengenai zakat, ini memang apa yang dilakukan oleh pemerintah membentuk Dewan Pengawas Syariah ini saya kira tepat. Kenapa? Karena masih banyak di antara kaum muslimin muslimat sendiri yang belum terlalu memahami persoalan zakat. Kadang ada di antara kaum muslimin muslimat yang belum mampu membedakan antara zakat, infak, dan sedekah, utamanya masyarakat atau muslim yang belum memahami pemahaman tentang perzakatan. Jadi persoalan perzakatan ini dibutuhkan memang semacam publikasi yang kuat, kemudian juga sosialisasi yang kuat. Ya, ada masyarakat yang memahami bahwa zakatnya lebih afdal kalau dia sendiri menyerahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Dia sangkanya bahwa itu yang diberikan adalah zakat, padahal sebenarnya itu hanya infak atau mungkin sedekah. Zakat memang ada ukuran-ukuran tertentu, sedangkan infak atau sedekah ini tidak punya ukuran. Yang penting ada kemauan untuk memberikan infak pada seseorang. Nah, selanjutnya inilah tugas Badan Pengawas Syariah, memberikan asistensi atau bantuan kepada Basnas dengan pimpinan Basnas beserta wakil-wakil pimpinannya. Karena di Basnas itu, Badan Amil Zakat Nasional Kolaka Utara itu ada ketua, ada wakil ketua 1 menangani masalah pengumpulan zakat, ada wakil ketua 2 menangani masalah pendistribusian zakat, ada wakil ketua 3 menangani masalah administrasi keuangan zakat, dan ada wakil ketua 4 menangani masalah pengadministrasian, bagaimana zakat itu bisa diadministrasikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ini pengawas atau Badan Pengawas Syariah Zakat Basnas ini bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya, bisa memberikan masukan atau bisa juga sekaligus langsung ke masyarakat memberikan pengertian tentang zakat, bagaimana sih bentuk zakat yang sebaik-baiknya. Kalau kita melihat sejarah bahwa memang di zaman Rasulullah sesuai dengan Monzer Cup itu tidak ada
zakat yang bebas begitu saja, tetapi memang diatur oleh amil zakat waktu itu, Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat-sahabat terkemuka lainnya yang dipercayakan sebagai amil oleh Rasulullah waktu itu. Kemudian setelah adanya zakat ini dikumpul, terus dibagikan, didistribusikan oleh satu organisasi juga. Jadi tidak ada zakat waktu itu yang langsung dari muzaki ke mustahik, melainkan lewat badan amil waktu itu. Baitul mal atau badan amil zakat yang dibentuk oleh Rasulullah sendiri pada waktu itu. Inilah barangkali tugas-tugas dari Dewan Pengawas Syariah ini, memberikan pengertian kepada kita semua, siapapun kita ini yang belum memahami kedudukan perzakatan kita di Kabupaten Kolaka Utara. Itu keinginan pemerintah daerah. Untuk sementara begitu barangkali. Baik, para pemirsa sekalian, banyak hal yang sudah kami perbincangkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya dan bisa ikut serta menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini, inspirasi Ramadan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kolaka Utara. Terima kasih Ustadz atas kebersamaannya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan sedikit lagi tambahan bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan sekuat mungkin dalam hal untuk memang zakat fitrah itu sudah wajib nanti di akhir-akhir bulan suci Ramadan atau pertengahan. Tapi infak dan sedekah ini kita maksimalkan bagaimana sekecil apapun kita bisa infakkan atau kita bisa sedekahkan kepada orang-orang yang berhak atau yang berhak dan menginginkan menerima hal itu. Itu untuk sementara. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah. Jazakallah. Para pemirsa sekalian, terima kasih. Bagi yang belum memberikan subscribe dan like termasuk komen dalam channel kami ini, kami meminta para penonton sekalian untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar kedepannya kami mampu menghadirkan narasumber-narasumber yang bermutu insya Allah dan berkualitas. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan katsira. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.